Halo semuanya, perkenalkan nama aku Viriana Fadia dari kelas 10F absen 40. Nah, pada kesempatan kali ini aku dapat tugas untuk pelajaran sejarah untuk menjelaskan tentang Kesultanan Tidore. Nah, ayo kita lihat apa aja yang bakal aku bahas pada kesempatan kali ini. Pertama-tama aku pengen bahas asal-usul dari Kesultanan Tidore, terus aku juga mau bahas tentang Uli Lima dan Uli Siwa, hubungan kerajaan Ternate dan Tidore, masa kejayaan, serta kehidupan sosial budaya dan ekonominya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sama kayak di daftar isi tadi, pertama-tama aku pengen bahas asal-usul Kesultanan Tidore. Di sebelah kiri sini ada foto Syahadati alias Muhammad Nakal atau Sultan Saifuddin. Kira-kira beliau ini siapa sih? Yuk kita masuk ke pembahasan biar tahu siapa beliau. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Sultan Tidore yang pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal. Nah, ternyata foto orang yang tadi itu adalah Sultan pertama dari Kesultanan Tidore. Beliau naik tahta sekitar tahun 1081 dan baru pada Sultan yang ke-9 yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapatkan gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya yang juga masuk Islam lalu diberi nama Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 menurut catatan Portugis. Dan pada tahun 1521, Raja Jailolo yang juga sudah masuk Islam kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Hasanuddin. Nah, selanjutnya aku pengen bahas Uli Lima dan Uli Siwa. Apa sih Uli Lima dan Uli Siwa? Yuk kita bahas. Setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuannya yang disebut Uli Lima, kerajaan Tidore pun mengikuti jejak Ternate. Tidore berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Demikian juga kerajaan Bacan dan Jailolo yang juga mendapat pengaruh kerajaan Tidore. Jadi secara gampangnya, Uli Lima adalah persekutuan dari kerajaan Ternate, sementara Uli Siwa adalah persekutuan dari kerajaan Tidore nih. Begitu. Lalu aku mau bahas tentang hubungan kerajaan Ternate dan Tidore. Kan sering ya disebut-sebut kayak kerajaan Ternate dan Tidore, kerajaan Ternate Tidore begitu. Yuk kita bahas hubungan mereka. Pada awalnya kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Namun setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Maluku, mulailah terjadi pertentangan karena Ternate dan Tidore bersaing menawarkan harga rempah-rempah dan pendirian benteng yang dihadiahkan kepada partner dagang sebagai penghargaan. Pada tahun 1512, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore. Sejak saat itulah ada benih-benih permusuhan yang mulai timbul di antara kedua kerajaan tersebut. Pada tahun 1529, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah Maluku berhasil dikuasai oleh Portugis, maka Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku, seperti diskriminasi dan memperlakukan mereka secara tidak adil nih. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, akhirnya Portugis mengalami kekalahan pada tahun 1575 dan menyingkir ke Ambon. Pada tahun 1605, Belanda berhasil mendesak Portugis di Ambon dan menguasainya. Nah, selanjutnya aku juga pengen bahas masa kejayaan dari Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku yang berkuasa mulai tahun 1789 sampai 1805. Beliau adalah orang yang cerdas dan berani.
Nah, Sultan Nuku ini pernah menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore dapat dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa nih, kecuali hubungan dagang biasa. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak pernah diganggu lagi oleh bangsa asing, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Pelayaran dan perdagangan yang maju pesat pada waktu itu membuat Maluku mengalami zaman kemasan dan tidak terikat oleh bangsa manapun. Wilayahnya cukup luas, yaitu meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, Zainal Abidin, yang berkuasa mulai tahun 1805 sampai 1810. Berikutnya, aku bakal bahas kehidupan ekonomi dan sosial budaya dari Kesultanan Tidore. Kepulauan Maluku itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Ternate dan Tidore menjadi daerah tujuan dagang Indonesia bagian timur. Rempah-rempah yang dihasilkan antara lain adalah cengkih dan nila. Banyak pedagang-pedagang asing dari Persia, Arab, dan Cina datang ke Ternate dan Tidore untuk membeli rempah-rempah. Kerajaan Tidore sendiri merupakan penghasil cengkih yang besar. Cengkih dari Tidore sangat laku di pasaran Eropa, sehingga banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih nih. Misalnya kayak tadi ada bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, namun keadaan perdagangan ini semakin ramai dan mendatangkan keuntungan bagi rakyat Maluku. Akan tetapi dengan kedatangan bangsa Portugis, maka perdagangan tadi jadi tidak lancar dan menyebabkan kesengsaraan pada rakyat Maluku. Lalu selanjutnya kita bakal bahas sosial budayanya nih. Di sepanjang Kepulauan Maluku terdapat para pedagang dan penduduk yang beragama Islam, sedangkan di daerah pedalaman masih banyak yang menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Kedatangan Portugis di Maluku juga menyebabkan masuknya agama Kristen, sehingga rakyat Maluku ini terdiri dari berbagai ragam agama. Peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore dapat dilihat dari bangunan masjid, istana raja, dan lain-lain. Nah, di sini ada fotonya nih. Dari yang paling atas adalah istana kerajaan Tidore, yang di tengah adalah Masjid Sultan Tidore, dan yang di bawah adalah benteng Tore dan Tahula yang merupakan peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Tidore. Sekian dari aku, terima kasih udah menonton.